Yang pertama kita akan membuat satu model yang namanya post. Karena kita akan belajar basic relasi di sini, saya rasa cukup untuk one to many. PHP, artisan, make model. Kita ingin di sini dia membuatkan kita migration juga dan sekalian juga untuk factory-nya. Maka di sini kita buat -mf untuk model dan factory. Untuk migration dan factory, sorry. Kita enter, maka dia sumberkan kita factory, migration dan juga model. Dan jika kita lihat app model, di sini sudah ada post. Dan jika kita lihat database, di sini sudah ada factory dan ada juga post factory. Dan juga migrationnya di sini sudah ada create post table. Saya yakin Anda pasti sudah tahu field-field apa yang ingin kita buat ketika kita ingin membuat post, seperti misalnya title, body, dan sebagainya. Namun di sini kita coba buat yang paling penting adalah for and key-nya. Siapa pengepostnya, ya kan? Dan yang kedua di sini kita buat adalah string untuk title. Basic aja di sini, tidak usah banyak-banyak, cukup sepertinya. Ya kan, tidak usah lagi misalnya body, karena kita di sini hanya untuk contoh aja. Oke. Jika sudah, seharusnya sekarang kita bisa migrate. PHP artisan migrate bisa, dan kemudian jika kita fresh juga bisa karena kita ingin start from scratch. Karena tadinya user juga ada, ya kan, kita enter, maka harusnya semua database ini akan kosong, ya kan? Cuman ya maksudnya datanya kosong, kalau tabelnya pasti ada. Nah, selanjutnya sekarang, pertanyaan Anda bagaimana cara kita mengenerasi postnya? Oh, karena kita sudah menggunakan kelas, harusnya ini sangat mudah sekali ketika kita ingin merelasikannya ke user. Maka di sini kita bisa buat title, pas kita buat di sini this, factor, sentence. Dan sekarang bagaimana cara kita untuk mendefinisikan usernya? Maka di sini kita buat user ID, yang ketika misalnya dulunya Anda belum menggunakan kelas, itu sangat sulit. Kenapa harus Anda mengetahui tentang collection, ya kan? Dan sekarang jika Anda sudah menggunakan kelas, maka kita bisa panggil di sini user factory. Dan selanjutnya step Anda pastinya import user modelnya. Ya, jika kita lihat dia sudah masuk di atas app model user. Cool. Dan apa lagi? Iyalah, bagaimana cara kita masukkannya, itu yang paling penting. Kita akan pelajari satu persatu di sini. Yang pertama, kita ingin memasukkan data user, namun pada setiap user mempunyai post. Kira-kira seperti itu. Contoh, kita akan mengenerasi dulu kira-kira 2 user, namun setiap 2 user itu mempunyai 5 post. Bagaimana caranya? Mudah sekali. Kita akan panggil dulu model user dan model postnya. Maka kita buat di sini use app models, dan kita buat sini post dan juga user. Jika sudah, sekarang bisa kita gunakan kedua model tersebut. Kita ingin mengenerasi user, maka di sini kita buat user factory, ya kan? Dan ketika misalnya kita ingin membuat 2 user, kita buat sini count 2 dan kemudian kita create. Maka dia akan membuatkan kita 2 user. Namun di sini kita ingin membuat user dan sekalian ingin membuat post. Maka di sini kita buat has, ya. Ada has method di sini yang bisa kita gunakan. Kemudian di sini kita buat post factory, kita buat count 5, misalnya seperti itu. Dan sekarang jika kita enter, dia akan error. Nah, mungkin Anda masih bertanya di sini, kenapa error? Iya, sebenarnya ketika kita ingin menggunakan hash method ini, maka Laravel sudah menganggap bahwa user model mempunyai relasi ke dalam post. Dan itu adalah has many relationship. Coba dulu kita praktekkan. Pada user, coba dulu kita buat di sini public function post return this has many post. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Dan jika kita tes sekali lagi, exit, kita tinker lagi, dan kita use lagi yang tadi, maka sekarang coba kita lakukan komen kita yang terakhir. Kita enter, maka harusnya dia sudah berhasil. Kita cek di database, kita mempunyai 3 user, karena yang pertama tadi sudah ada. Dan jika kita lihat pada post, maka di sini jika Anda lihat, dia sudah mengenerasi 10 post. Artinya, 5 dari 1 user, 5 dari 1 user. Jika Anda di sini user ID 2 dan 3. Coba dulu ini saya hapus semua biar supaya jelas bahwa kita start from scratch ya, biar supaya Anda tidak bingung. Saya run sekali lagi dan kalian coba kita buat dulu 3 user atau 5 user. Harusnya nanti 5 kali 5 itu 25. Maka harusnya post kita nanti 25, user kita 5. Kita enter, maka sekarang jika kita cek, dia mempunyai 5 user, tapi ketika misalnya kita lihat post, dia pasti mempunyai 25 user. Kenapa di sini 35? Hanya karena start di sini adalah 11. Tapi sebenarnya ini adalah 25 jika ada di sini 25 row. Oke. Dan jika Anda masing-masing dia mempunyai di sini 4. Ya, artinya setiap user mempunyai 5 post. Dan begitu juga di bawahnya dan seterusnya. Namun mungkin Anda bertanya, bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika kita tidak provide berapa yang ingin kita masukkan? Bisa juga.
hilangkan count-nya. Coba ini kita hapus lagi, dan ini kita hapus lagi. Dan coba kita buat di sini count-nya hilangkan aja. Biar supaya Anda tahu bahwasanya count ini dibuat hanya ketika Anda ingin membuat masing-masing jumlahnya. Dan jika Anda tidak ingin, tidak masalah. Kita enter, maka dia akan memberikan kita satu user dan satu post. Ketika misalnya kita cek di database, di sini ada satu user dengan ID 9, dan jika kita lihat post, di sini akan user ID-nya 9. Namun ketika misalnya Anda ingin mengenerasi user tanpa factory, maka silahkan hilangkan hash-nya dan langsung generasi user factory saja. Kita enter, kita refresh, maka dia sudah ada di sini. Namun postnya tidak ada hanya karena kita hanya mengenerasi user saja. Namun sebenarnya jika Anda tidak tahu, ada sebenarnya cara lebih mudah daripada ini. Kita copy apa yang ada di sini, kita paste di sini biar supaya tidak kita ulangi lagi apa yang kita ketik tadi. Daripada kita buat di sini post factory, di sini ada post namanya. Ketika misalnya kita buat dia empty, maka dia akan buatkan kita 1. Tapi ketika misalnya kita ingin 5 post, maka kita buat sini 5. Namun ya ketika misalnya Anda ingin buat usernya itu entah 2, maka sini Anda buat count juga. Artinya di sini ketika misalnya Anda generasi 2 user, kemudian setiap user mempunyai 5 post. Kita enter, maka kita dapat hal yang sama. Jika kita refresh di database, harusnya postnya sudah 10 di sini. User ID 11 untuk user yang pertama, maka user ID 12 untuk user yang kedua. Jika kita cek pada user, harusnya di sini ada 11 dan 12. Oke, kita hapus dan kita akan start from scratch lagi untuk kebalikannya. Bagaimana ketika misalnya Anda ingin generasi post, tapi menggunakan user. Maka di sini kita buat post factory. Dan Anda tahu ketika misalnya kita buat seperti ini, maka dia akan mengenerasi user lagi. Kita enter, maka jika Anda lihat di sini user 13. Nah, user 13 ini baru saja dibuatnya sebenarnya jika Anda tidak tahu. Jika kita cek di database, ada di sini user 13. Yang tadinya ini kan tidak ada. Jika kita cek postnya juga ada di sini. Begitu juga ketika misalnya Anda buat di sini misalnya count 3 atau 5. Maka di sini kita enter, maka dia akan membuatkan post 5 dan juga usernya 5. Kita refresh, di sini ada post 5 dengan ID 14, 15, 16, 17. Maka jika kita cek user stable, di sini juga ada 14, 15, 16 dan seterusnya. Nah, mungkin sekarang Anda bertanya bagaimana ketika misalnya kita ingin mengenerasi post untuk beberapa user saja. Oh, sangat mudah sekali. Namun, ketika misalnya kita teruskan ini akan error. Kenapa seperti itu? Hanya karena sama kejadiannya seperti yang tadi. Tadinya error hanya karena kita tidak mempunyai relasi ke dalam post. Dan sekarang harusnya error lagi karena kita tidak mempunyai relasi dari post ke user. Maka untuk itu, coba kita buat di sini public function user return this belongs to user. Ya kan? Maka sekarang harusnya ini sudah bisa. Dan step selanjutnya Anda exit dari Tinker dan kita boot up lagi. Use up seperti yang tadi lah. Kita coba lihat di sini ya. Ya, ini dia. Coba kita generasi post. Post factory count 5. Dan saya ingin 3 user memiliki 5 post. Maka di sini kita buat for. Jadi jika misalnya tadi ada hash untuk hash many, maka for ini kebalikannya itu adalah belongs to-nya. Kira-kira seperti itu. Maka di sini kita buat user factory count 5. Misalnya seperti itu. Dan di sini kita bisa buat create. By the way jangan 5 lah. Coba kita buat 2 aja. Dan coba kita cek di database. Kita hapus dulu. Biar supaya jelas saja kita trunk dia. Atau kita fresh juga bisa sebenarnya. Ya. Coba dulu PHP kita buat tab baru. Migrate fresh. Oke, jika sudah harusnya database kita sudah kosong. Dan kita start from scratch. Kita enter. Oke, get key does not exist. Sepertinya tidak bisa kita gunakan count 2 di sini ya. Coba kita copy lagi. Dan kita paste di sini. Dan count-nya coba kita hilangkan untuk user factory-nya. Jika kita create, maka harusnya dia sudah bisa. Maka di default ke 1 di sini. Jika kita generate sekali lagi, maka harusnya dia di default ke 2. Ya kan? Jadi sebenarnya tidak bisa kita generasi postnya dengan beberapa user. Tapi ketika misalnya Anda ingin mengenerasi user dan kemudian setiap user mempunyai beberapa post, itu bisa. Masuk akal kan? Sebenarnya karena user bisa mempunyai banyak post, tapi sebuah post tidak bisa mempunyai banyak user. Kira-kira seperti itu. Namun ketika misalnya Anda ingin mengenerasi post dengan beberapa user, ya sama seperti yang tadi lah yang kita lakukan. Dan coba dulu kita buat di sini user factory, tapi count-nya kita buat di sini. Coba dulu di sini kita buat count, misalnya itu 2. Kita enter. Tapi ketika misalnya Anda ingin setiap post mempunyai setiap user, Anda bisa hilangkan for user factory-nya. Maka kita enter.
maka dia akan membuatkan kita user dan juga postnya. Namun sebenarnya ada juga magic method untuk itu. Jadi ketika misalnya tadi ada hash untuk post, maka di sini sebenarnya ada juga post for user. Jadi user factory-nya bisa kita hapus, di sini kita hapus, dan di sini kita buat user. Kita enter, maka dia sama saja hasilnya. Ketika misalnya Anda ingin menggunakan yang tadi bisa, yang seperti ini pun bisa. Alright, that's video for this lesson. I see you then.